Nah, halo teman-teman, selamat datang di channel Mitra Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan belajar cara mudah menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan metode pohon faktor. Metode ini sangat membantu untuk memecah suatu bilangan menjadi faktor-faktor primanya, sehingga kita bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau EPB dengan lebih jelas dan sistematis. Materi ini sering muncul di soal SD hingga SMP, bahkan sering keluar dalam ulangan maupun ujian. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai agar benar-benar paham langkah-langkah yang akan kita selesaikan. Nah, ini dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas secara diperhatikan. Ini merupakan cara menentukan EPB dan KPK dari 2 bilangan bulat dan 3 bilangan bulat. Oke, selamat mengikuti. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan contoh soal nomor 1. Nih, kita mau menentukan EPB dan KPK dari 12 dan 16. Nah, perhatikan caranya. Nah, sebelum kita mulai membuat pohon faktornya, kita lihat dulu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Inilah barisan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Artinya, 2 ini hanya mempunyai 2 faktor. Faktor itu artinya pembagi yang bisa membagi, yaitu 1 dan bilangan 2. 3 juga seperti itu, yaitu bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi yang selain dari 1 dan 3. Demikian juga 5, itu maksudnya bilangan prima. Faktornya hanya 2 atau pembaginya hanya 2, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Inilah yang kita gunakan nanti untuk membagi yang mau kita cari EPB dan KPK-nya dalam membuat pohon faktornya. Nah, perhatikan. Nih, 12. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima dari sini. Kita mulai dari yang terkecil. Kalau tidak bisa terkecil, lanjut ke prima berikutnya. Nah, ini 12 dibagi 2. Nih, dibagi 2 ya. Hasilnya sama dengan 6. 6 dibagi 2 masih bisa dilanjut dibagi 2 lagi. Hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau sudah hasil terakhirnya ini bilangan prima berarti sudah selesai. Maka sekarang kita buat faktor prima dari 12. Ini 12. Kita ambil dari sini. 2 kali 2 kali 3. Atau kita tulis 2 kali 2 itu kan 2 pangkat 2. Kita tulis saja 2 pangkat 2 kali 3. Dari sini itu ya 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, itulah faktor prima dari 12. Lanjut dengan 16. Kita lanjut 16. Sama-sama dibagi 2 ini dibagi 2. Ini hasilnya sama dengan 8. Lalu 8 ini dibagi 2. Hasilnya sama dengan 4. 4 dibagi 2 sekarang. 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Oke, maka faktor prima dari 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita mau menentukan EPB-nya. Kata kunci untuk menentukan EPB, tulis faktor atau angka yang sama saja dan pilih pangkat terkecil. Artinya sama saja itu ada di sini dan ada di sini. Perhatikan sini 2, pangkat 2 ada di sini, sini 2 pangkat 4. Nah, kalau dari antara yang sama itu pilih pangkat terkecil. Ini pangkat terkecil, ini kan 2 pangkat 2, ini sudah 2 pangkat 4. Berarti pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Maka EPB-nya sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan 3 di sini ada, di sini tidak ada. Berarti 3 itu tidak digunakan. Karena yang kita pilih hanya faktor yang sama saja. Nah, berarti EPB-nya langsung sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Nah, berikutnya KPK. Ingat kata kunci untuk menentukan KPK. Tulis semua faktor atau angka. Untuk yang sama, pilih yang berpangkat terbesar. Nih, semua ini harus kita gunakan. Kalau ada yang sama, ambil angka yang dengan pangkat terbesar. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 4. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 4. Nah, di sini ada 3. Ini harus kita gunakan karena tulis semua faktor atau angka. Ini harus kita pakai. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 48. Maka KPK dari 12 dan 16 itu sama dengan 48. Kita lanjut ke contoh soal kedua.
30 dan 36. Nah, caranya sama, kita bagi dulu 30 itu dengan bilangan-bilangan prima. Kita mulai dari yang bilangan prima terkecil, berarti dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 15. Oke, kita lanjut lagi. 15 kalau dibagi 2 tidak bisa ya, berarti kita lanjut. Nanti dibagi 3 sekarang. Nih, dibagi 3, hasilnya itu sama dengan 5. 15 dibagi 3, 5. Nah, ini sudah merupakan bilangan prima, berarti sudah selesai. Maka kita buat. Nih, faktor prima dari 15, 30 itu, 30 itu sama dengan, ini 2 kali 3 kali 5. Dari sini dia 2 kali 3 kali 5. Itulah faktor prima. Faktor itu artinya perkalian. Faktor prima perkalian prima, berarti 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Untuk 36 kita lakukan hal yang sama, dibagi 2 terlebih dahulu. Baru hasilnya sama dengan 18, terus dibagi 2 lagi. Terus hasilnya sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, kita lanjut ke bagi 3. Hasilnya sama dengan 3. Ini sudah bilangan prima ya. Sudah selesai, kita buatlah faktor prima dari 36. Itu sama dengan dari sini diambil 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 itu kita tulis saja 2 pangkat 2. 3 kali 3 kita tulis 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita mau menentukan FPB-nya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Ini faktor itu, maka ini menjadi FPB bisa kita cari dengan cara tulis faktor atau angka yang sama saja dan pilih pangkat yang terkecil. Ini angka yang sama saja dan pilih pangkat yang terkecil. Perhatikan di sini. Ini dia angka yang sama di sini 2, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 5, di sini tidak ada. Berarti ini tidak kita pakai 5 ini. Yang kita pakai hanya jika ada di kedua-duanya, ada yang sama dia ini. Oke, maka FPB-nya sama dengan ini kita ambil 2 dan 2 pangkat 2. Ingat, kalau ada yang sama pilih pangkat terkecil. Ini dari yang tersama itu kita pilih pangkat terkecil. Ini kan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Berarti ini paling kecil 2. Maka kita tulis 2. Yang sama lagi 3. Ini 3 pangkat 2. Berarti yang terkecil pangkatnya adalah 3 ya. Dari sini. Berarti kali 3. Maka FPB dari 30 dan 36 itu sama dengan 6. Oke, kita buat KPK. Ingat, cara menentukan KPK-nya, tulis semua faktor atau angka. Untuk yang sama, pilih pangkat terbesar. Nih, semua ini harus kita gunakan. Nah, kalau ada yang sama, ambil yang terbesar. Kebalikan dari FPB tadi. Kalau di FPB kita ambil pangkat terkecil, di KPK kita pilih pangkat terbesar. Ini ada 2 pangkat 2. Ini sama-sama ada 2 ya. Berarti kita ambil pangkat terbesar. Ini 2 pangkat 2. 3 di sini, ada di sini 3 pangkat 2, ambil pangkat terbesar ini. Berarti 3 pangkat 2. Ini semua harus diambil. Walaupun 5 tidak ada di sini ada, di sini tidak ada, harus kita ambil juga. Nih, maka ambil ini 15, berarti kali 5. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 2, 4, dikali 9, dikali 5. Hasilnya itu sama dengan 180. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 30 dan 36 itu sama dengan 180. Masuk kita ke soal nomor 3. Nih 24 dan 40. Caranya masih sama ya. 24 kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Yaitu 2. Nih kalau dibagi 2 ini hasilnya sama dengan 12. 12 dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 sekarang hasilnya sama dengan 3. Nah, ini sudah bilangan prima, sudah selesai membuat pohon faktornya. Maka faktor prima dari 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 2 kali 2, ini sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Inilah faktor prima dari 24. Lanjut ke 40. Nih, dibagi 2 bisa ya, dibagi 2, hasilnya 20. Dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 10. Dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 5. Nah, maka faktor prima dari 40 itu sama dengan ini 2 kali 2 kali 2 kali 5. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, berarti 2 pangkat 3 kali 5.
Nah, sekarang kita buat FPB-nya. Ingat tadi kata kuncinya, tulis faktor atau angka yang sama saja dan pilih pangkat terkecil. Ini 2 pangkat 3 ada di sini juga ada 2 pangkat 3. Sama-sama ya, berarti langsung kita ambil 2 pangkat 3. Nah, di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Di sini ada 5, di sini tidak ada. Yang sama saja diambil, berarti 3 dan 5 tidak digunakan untuk FPB. Jadi FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ini sama dengan 8. Maka FPB-nya sama dengan 8. Sekarang KPK, kata kuncinya, tulis semua faktor atau angka. Untuk yang sama, pilih pangkat terbesar. Nih. Nah, berarti ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Sama ya, langsung kita ambil 2 pangkat 3. Nah, 3 ini, ingat semua faktor atau angka, ini harus kita ambil. Walaupun di sini tidak ada 3. Maka dikali 3, ini dikali 5 lagi dari sini. Karena semua harus kita gunakan angka yang ada di sini. Kalau sama dia ambil pangkat terbesar. Nah, maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3. Tadi 8 dikali 3 dikali 5. Itu sama dengan 120. Maka KPK dari 24 dan 40 itu sama dengan 120. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini merupakan 3 bilangan bulat. Nah, sama caranya. Kita buat pohon faktornya bagi dengan 2. Nih, bagi 2 duluan. Kalau tidak bisa bagi 2, baru bagi 3. Nah, 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. 12 dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 6. 6 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, oke. Maka faktor prima dari 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Oke, lanjut dengan 36. 36 dibagi 2, hasilnya sama dengan 18. 18 dibagi 2, hasilnya sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, lanjut kita bagi 3. Nah, hasilnya sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima. Maka faktor prima dari 36 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Lanjut dengan 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 kuat. Hasilnya sama dengan 5. Ini sudah bilangan prima. Maka faktor prima dari 60 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nih, oke. Sekarang kita menentukan FPB. Ingat tadi kata kuncinya. FPB itu tulis faktor atau angka yang sama saja. Ingat selalu yang sama saja untuk FPB. Dan pilih pangkat terkecil. Nah, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Sama-sama ada 2 semua ya. Pilih pangkat terkecil. Berarti ini 2 pangkat 2. Nih. Maka FPB yang pertama adalah 2 pangkat 2. Nah, di sini ada 3, di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3. Ini sama-sama ada 3 ya. Tapi pilih pangkat terkecil, berarti 3 pangkat 1 atau 3. Nah, di sini ada 5 memang, tapi di sini tidak ada lagi ya, berarti kita tidak gunakan 5 nih. Maka FPB-nya 2 pangkat 2 dikali 3, itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, untuk KPK, ingat tadi kata kuncinya, tulis semua faktor atau angka yang ada. Untuk yang sama, pilih pangkat terbesar. Semua ini harus kita gunakan. Kalau ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Di antara ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini sama ya, 2 sama-sama 2. Tapi ini pangkat terbesar, maka kita pilih 2 pangkat 3. Sudah ada 3, 3 pangkat 2, 3. Ini terbesar, 3 pangkat 2. Nah, semua harus kita gunakan. Di sini tidak ada 5, di sini tidak ada 5, tapi di sini ada. Maka harus digunakan juga 5. Karena perintahnya tulis semua. Nah, maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikali 9 dikali 5 sama dengan 360. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini 20, 24, dan 30. Kita mulai dari 20. Kita bagi 2, lalu hasilnya sama dengan 10. 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, sudah selesai.
Maka faktor prima dari 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5. Itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. 24 itu dibagi 2, hasilnya sama dengan 12. Dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 4. 6. 6 dibagi 2, itu hasilnya sama dengan 3. Maka faktor prima dari 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu 2 pangkat 3 kali 3. Lanjut dengan 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dibagi 3, langsung bagi 3 ya, hasilnya sama dengan 5. Maka faktor prima dari 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nih, 2 kali 3 kali 5. Maka sekarang EPB-nya sama dengan, ingat tadi ya, selalu ambil faktor yang sama dan pilih pangkat terkecil. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 sama-sama ada ya, tapi pangkat terkecilnya adalah 2. EPB-nya berarti 2 pertama. Di sini ada 5, di sini tidak ada. Nah, 3 di sini ada, di sini tidak ada. Nih, perhatikan, di sini kan ada 5, di 24 tidak ada, berarti 5 tidak kita gunakan. Di sini ada 3, di 20 tidak ada, berarti tidak kita gunakan 3-nya. Maka EPB-nya adalah 2, hanya 2. Nah, sekarang KPK. KPK-nya adalah kata kuncinya tadi, tulis semua faktor atau angka. Untuk yang sama, pilih pangkat terbesar. Ini semua ini harus kita gunakan. Kalau ada yang sama, perhatikan ini. Ini kan ada sama-sama 2. 2, 2, 2. Kita pilih pangkat terbesar, itu 2 pangkat 3. Di sini tidak ada, di sini ada 5. Ini, di sini 3 dulu nih, terkecil duluan. Di sini tidak ada 3, 3 di sini memang tidak ada, tapi harus semua kita ambil. Berarti kita ambil 3 kali 5, ini juga kita gunakan. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikali 3 kali 5. Itu sama dengan 120. Masuk lagi ke soal nomor 6. Ini 80, 120, dan 160. 80 dibagi 2 ya. Tuh, hasilnya sama dengan 40. 40 dibagi 2, hasilnya sama dengan 20. 20 dibagi 2, hasilnya sama dengan 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 5. Maka faktor prima dari 80 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 4 kali ya, dikali 5. Itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Lanjut lagi dengan 120. 120 dibagi 2, hasilnya itu sama dengan 60. 60 dibagi 2, hasilnya sama dengan 30. 30 dibagi 2, hasilnya sama dengan 15. Lalu 15 dibagi 3 sekarang, hasilnya sama dengan 5. Ini sudah bilangan primanya. Maka faktor prima dari 120 itu sama dengan, ini mulai dari sini, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Itu 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, sekarang untuk 160, kita buat 160 dibagi 2. Itu sama dengan 80. 80 dibagi 2, itu hasilnya 40. 40 dibagi 2, hasilnya itu sama dengan 20. 20 dibagi 2, hasilnya itu sama dengan 10. 10 dibagi 2, itu sama dengan 5. Maka faktor prima dari 160 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pangkat 5 kali 5. Nah, oke, sekarang EPB-nya. EPB itu tanya tadi, tulis faktor atau angka yang sama saja dan pilih pangkat yang terkecil. Ini, lihat ini, 2, 2, 2. Nah, ini kita ambil. Pilih pangkat yang terkecil. Ini 2 pangkat 3 terkecil ya, 2 pangkat 3. Nah, di sini 3, di sini tidak ada 3. Ini 5 yang ada ya, 5, 5, 5. Sama-sama berpangkat 1. Berarti langsung kita ambil kali 5. Maka EPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. 8 kali 5. Itu sama dengan 40. Oke, KPK-nya. KPK sama dengan ini. KPK itu tulis semua faktor atau angka, dan untuk yang sama pilih pangkat terbesar. Nih, di sini ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4.
terbesar 2 pangkat 5 ya, berarti sama dengan 2 pangkat 5 dikali. Nah, di sini ada 3, kita buat kali 3. Di sini ada kali 5 lagi. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 kali 5. Sama dengan 32. 2 pangkat 5 itu 32. Dikali 3 kali 5. Itu sama dengan 480. Maka KPK dari 80, 120, dan 160 itu sama dengan 480. Nah baik, itulah cara menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan pohon faktor dengan memecah bilangan menjadi faktor-faktor prima. Kita bisa dengan mudah menentukan EPB dari faktor yang sama dan KPK dari faktor dengan pangkat terbesar. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Jangan lupa like, subscribe channel Mitra Belajar Matematika agar kalian tidak ketinggalan pada video pembelajaran matematika lainnya.